Sahabat, satu pesan. Pernahkah terbayang sebuah ujian terberat yang melampaui segala zaman, sebuah tipu daya yang lebih kejam, lebih menipu, bahkan lebih berbahaya dari perang fisik? Jika Anda penasaran dengan ancaman terbesar umat manusia menjelang akhir zaman, teruslah bersama kami karena kita akan mengupas tuntas tentang Dajjal dan perang psikologisnya yang mengerikan. Mengapa Dajjal menjadi ujian terbesar sepanjang sejarah? Sejak zaman Nabi Adam hingga akhir nanti, belum pernah ada cobaan. Ujian yang lebih besar, lebih kejam, lebih keras, lebih menipu daripada fitnah Dajjal. Dan dengarkan ini baik-baik. Kita adalah umat terakhir dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Ini berarti Dajjal pasti akan datang di tengah-tengah zaman kita, tidak ada jalan lain. Ini adalah fakta yang perlu kita pahami, karena ini bukan hanya sekadar cerita, melainkan sebuah realitas yang akan kita hadapi. Secara harfiah dalam bahasa Arab, kata Dajjal berarti pendusta, penipu. Dajjal akan memiliki setiap bentuk kebohongan yang bisa Anda bayangkan. Namun, yang paling mengerikan dan paling berbahaya yang akan dimiliki Dajjal adalah tipu daya psikologisnya. Kita mungkin berpikir tentang perang-perang masa lalu di mana umat Islam dimusnahkan secara fisik, tetapi Dajjal ini tidak akan menghancurkan atau mengambil alih kekuasaan dengan senjata pemusnah massal. Dia akan melakukannya dengan perang psikologis. Pikirkan tentang apa yang kita alami hari ini. Perang jenis apa yang paling kuat dan paling berbahaya? Bukan perang darah, bukan pemusnah massal. Ini adalah perang ideologis. Anda bisa hidup di negara yang paling damai, namun melalui internet dan televisi, pemuda kita, pemuda muslim kita, dihancurkan secara mental dan psikologis. Kita melihat kejahatan dan kita pikir itu baik, dan itu datang kepada kita dengan senyuman. Pemuda kita menganggapnya tidak apa-apa, sampai agama dipandang sebagai batasan daripada perlindungan. Ini adalah gambaran jelas tentang bagaimana Dajjal akan beroperasi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Dajjal tidak akan datang sampai ada prasyarat tertentu. Ada kejadian yang akan terjadi sebelum dia keluar. Orang ini, Dajjal, akan muncul pada saat dunia siap menerimanya dalam segala tipu dayanya dan menemukan pengikut. Bagaimana Dajjal akan menemukan pengikut? Terus ikuti penjelasan ini, mengenal sosok Dajjal, ciri fisik dan tanda-tanda pengenalnya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan deskripsi yang sangat detail tentang Dajjal agar kita bisa mengenalinya. Mari kita bedah satu persatu. Mata kanannya yang terhapus. Salah satu matanya akan terlihat seperti terhapus. Cahayanya telah hilang darinya, gelap, dan Anda tidak bisa melihat dengannya. Ini akan terlihat rata, seperti anggur yang cairannya telah disedot. Jadi, satu matanya hilang, seperti terhapus. Itu adalah tanda yang jelas. Tulisan di dahinya, tertulis kata kafir. Yang menakjubkan adalah setiap orang beriman bisa membacanya, baik dia bisa membaca maupun buta huruf. Ini adalah tanda spiritual yang melampaui kemampuan membaca fisik. Deskripsi fisik lainnya. Nabi Muhammad SAW menggambarkan rambutnya akan keriting, kakinya akan melengkung, jalannya akan sedikit berbeda. Dia digambarkan sebagai pria gempal, bertubuh kuat. Usianya akan muda, tidak tua, mungkin sekitar pertengahan 30-an. Kulitnya akan kemerahan, yang berarti dia lebih kemerahan warnanya. Dia tidak tinggi, dia pendek, tetapi tubuhnya sangat kekar, besar, sehingga ketika Anda melihatnya, Anda akan berkata, "Wah, ini adalah pria yang besar." Wajahnya akan terlihat kasar, dahinya lebar, dadanya lebar, dan bahunya lebar. Mata kiri yang menonjol. Mata kanannya terlihat seperti terhapus seperti anggur itu. Mata kanan yang tidak bisa Anda lihat. Anda hanya bisa melihat dengan mata kirinya. Dan mata ini tidak terlihat menonjol keluar, juga tidak terlihat cekung. Hanya terlihat seperti yang saya katakan, seperti buah anggur kering. Mata kirinya memiliki tambahan daging di atasnya, sehingga terlihat seperti ada tambahan daging, entah di bawah atau di atasnya. Ketidakmampuan. Memiliki keturunan, salah satu deskripsi lainnya adalah bahwa dia impoten. Dia tidak bisa punya anak, juga tidak menikah. Ini adalah beberapa deskripsi detail yang Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada kita.
Semua ini adalah tanda-tanda yang harus kita ingat untuk mengidentifikasi Dajjal ketika dia muncul. Kemunculan Dajjal, prasyarat, dan kekuatan tipu dayanya. Sebelum Dajjal datang, akan ada 3 tahun yang sangat sulit. Pada tahun pertama, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya, sehingga sepertiga air hujan akan ditahan. Tahun kedua, 2/3 akan ditahan. Dan tahun ketiga, tidak akan ada hujan sama sekali. Ini akan menyebabkan kekeringan dan kelaparan yang melanda umat manusia, kekuatan dan tipu dayanya. Bersamanya, dia akan membawa sungai api dan sungai air. Dia akan masuk ke sebuah desa di tengah-tengah orang-orang dan berkata, "Apakah kalian percaya padaku? Akulah Tuhan kalian." Dan ketika mereka percaya, dia memberitahu langit untuk hujan, dan hujan akan turun. Dia akan memberitahu bumi untuk menghasilkan hasil bumi, dan bumi akan menghasilkan hasilnya. Orang ini akan menyebabkan fitnah kepada semua orang dengan segala sesuatu yang Allah telah berikan kepadanya berupa kekuatan. Dia akan membuat hujan turun sesuai kehendaknya, dimanapun dia ingin hujan turun, dan dia akan menolaknya dari orang-orang yang dia tidak ingin mendapatkan hujan. Dia bisa menghidupkan kembali tanah dengan tanaman dan perkebunan, dan dia bisa menyebabkan tanah lain menjadi mati dan tidak pernah memiliki tanaman dan perkebunan, sehingga tidak ada makanan untuk penduduknya. Banyak kekuatan lain yang Allah telah berikan kepadanya untuk menguji orang-orang sebagai salah satu ujian terakhir bagi umat manusia menjelang akhir zaman. Julukan Al-Masih Tuah. Dia juga disebut Al-Masih, bukan hanya karena matanya yang terlihat seperti terhapus, tetapi juga karena kata masih dalam bahasa Arab berarti orang yang akan menyebar ke seluruh dunia. Dia akan pergi kemana-mana di dunia. Dia akan mencapai setiap tempat di dunia dan mendudukinya, kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Dia tidak akan bisa menginjakan kaki, dia tidak akan bisa masuk ke dalamnya, tetapi dia akan mencapai perbatasannya dan akan mencoba menipu orang-orang yang ada di dalamnya. Tipuan dengan orang mati. Dia akan pergi ke orang mati, memberitahu seseorang yang jahat. "Jika aku menghidupkan kembali orang tuamu, apakah kau akan percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?" Orang itu akan berkata, "Ya." Lalu Dajjal berkata, "Bangkitlah." Dan 2 setan akan datang dalam wujud orang tuanya dan akan berkata, "Anakku, dengarkan dia. Dia adalah Tuhanmu." Apakah Anda melihat bagaimana iman terguncang terhadap Tuhan? Bagaimana Anda tidak percaya pada mata Anda sendiri? Dia akan berkata bahwa dia adalah Tuhan, dan ketika mereka meminta bukti, dia akan berkata, "Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati." Dia akan mampu membuat jin dan setan bekerja untuknya, dan mereka akan berbicara kepada orang-orang. Begitu pula orang-orang non-muslim dan muslim yang lemah akan mengikutinya. Harta karun yang mengikutinya. Dia akan memberitahu bumi, "Keluarkan hartamu." Hadits mengatakan seperti lebah, emas dan perak dan berlian akan keluar dari tanah dan mengikutinya. Bayangkan godaan harta yang luar biasa ini. Siapa pahlawan yang akan melawan Dajjal? Dan bagaimana akhir kisahnya? Para sahabat Nabi sering bertanya tentang Dajjal karena Nabi sering membicarakannya. Mereka takut karena Nabi mengatakan waktunya begitu dekat. Begitu dekat sehingga mereka merasa seolah-olah dia ada di balik pohon di suatu tempat dan waktunya akan segera datang. Durasi kekuasaan Dajjal. Dajjal akan hidup selama 40 hari, tapi seperti yang kami katakan, hari pertama itu akan selama setahun. Hari kedua selama sebulan, hari ketiga selama seminggu, dan sisa hari itu normal. Pahlawan penantang Dajjal. Akan ada satu orang yang akan melakukan sesuatu. Nabi Muhammad SAW mengatakan dia mengenalnya, dan dia adalah orang terbaik pada hari itu. Dia akan datang memperingatkan orang-orang, mengatakan, "Dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, dia adalah Dajjal, dia adalah Antikristus." Orang-orang akan berkata, "Apa yang kau katakan tentang Tuhan kami?" Jadi mereka akan membawanya kepada Dajjal. Dajjal akan berkata, "Akulah Tuhanmu, lihat apa yang bisa kulakukan." Pria itu berkata, "Kau adalah pendusta, dan Nabi SAW memberitahu kami tentangmu." Kemudian Dajjal akan membawa gergaji dan menggergajinya menjadi 2. Setelah itu dia akan berjalan di antara 2 bagian tubuh itu, dan pria itu akan datang dan bangkit, akan hidup kembali.
Nabi memberitahu kami bahwa Dajjal hanya akan bisa melakukan itu sekali saja, hanya sekali. Pria itu berkata kepada Dajjal, "Sekarang apakah kau percaya aku adalah Tuhan?" Dan pria itu berkata, "Sekarang aku lebih percaya bahwa kau bukan Tuhan, tetapi kau sebenarnya pendusta, karena kau tidak bisa melakukan ini padaku lagi." Dan sungguh, Dajjal tidak akan bisa melakukan itu lagi. Dia akan melemparkannya ke dalam apinya. Dajjal akan memiliki sesuatu yang terlihat seperti api dan sesuatu yang terlihat seperti air. Dia berkata, "Itu ilusi. Api adalah airnya, dan airnya adalah apinya. Pergilah ke api untuk minum darinya jika kau melihatnya." Dan pria itu menghilang. Dia adalah yang terbaik. Dia adalah pria sejati, pria terbaik pada hari itu yang mencoba memanggil orang-orang menjauh dari penyembahan Dajjal. Kedatangan Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah 40 hari berakhir, umat Islam akan sholat di belakang Al-Mahdi. Hampir akan sholat, seperti disebutkan dalam hadits di dalam Muslim. Mereka akan sholat di Hashem di Suriah, khususnya di Damaskus, di sebuah masjid bernama Masjid Al-Minar, yang memiliki menara putih. Masjid itu memiliki banyak menara putih dan akan benar-benar bersinar dan menyala dengan sangat baik pada saat ini ketika mereka berada di dalam perkemahan ini. Saat mereka akan sholat, tiba-tiba putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam akan turun. Bagaimana dia akan turun? Tangannya akan berada di sayap dua malaikat. Dia akan ditutupi dua jubah, keduanya sedikit berwarna kuning pucat. Akan ada sekelompok kecil tentara yang sholat bersama Al-Mahdi di masjid itu. Ketika mereka akan sholat, tiba-tiba dua malaikat akan membawanya di setiap sisi. Dia akan mengenakan dua pakaian dan janggutnya akan panjang, akan hitam, dan rambutnya akan panjang dan hitam. Tidak akan keriting dan tidak lurus kaku, dan akan mencapai bahunya, seolah-olah meneteskan air, seolah-olah air merembes ke atas. Itulah penampilannya. Dan pipinya akan merah, pipi merah-merah, dan dia berkulit putih. Jadi dia adalah Isa alaihissalam, pria yang sangat tampan akan turun dan dia akan masuk. Dia akan masuk ke masjid ini dan umat Islam akan memperhatikannya, dan Al-Mahdi akan mundur sehingga Isa alaihissalam bisa sholat sebagai imam. Tetapi Isa alaihissalam akan berkata, "Setiap bangsa memiliki imamnya sendiri yang telah Allah tetapkan, dan kau adalah imam yang ditunjuk untuk bangsa ini, jadi tetaplah pada posisimu." Sehingga Isa alaihissalam turun untuk tujuan yang berbeda, dan dia sholat di belakang Mahdi. Begitulah pentingnya posisi Al-Mahdi. Pembunuhan Dajjal. Setelah itu, dalam hadits dikatakan, Isa alaihissalam akan mengusap wajah umat Islam yang ada di sana dan memberitahu mereka tentang tempat mereka di surga, apa yang mereka miliki. Mereka kemudian pergi ke Al-Maqdis di Yerusalem untuk melawan pasukan Dajjal. Dajjal akan datang dengan pasukannya bersamanya. Dia tidak akan tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam bersama Al-Mahdi di pasukan Muslim. Mereka akan masuk, mereka akan menemukan mereka di perbatasan kuil Sulaiman. Disitulah Sulaiman alaihissalam membangun kerajaannya. Mereka akan keluar dan menemukan Dajjal dengan pasukannya. Dajjal begitu melihat Isa alaihissalam, dia akan lari. Dia lari dan dia mulai meleleh, benar-benar meleleh. Mesias palsu melihat Mesias sejati dan dia lari. Isa alaihissalam mengejarnya dan memanggilnya. Tertulis bahwa aku berutang 1 pukulan padamu. Sebelum Isa alaihissalam mengikutinya dengan pedang dan membunuhnya, sehingga dia berdarah dan dia mati. Isa alaihissalam berkata kepada orang-orang, "Jika dia adalah Tuhan, bagaimana aku bisa membunuhnya? Lihat, jika dia meleleh dan hilang dan larut, mereka akan berpikir dia adalah Tuhan." Tetapi Isa alaihissalam membunuhnya dan berkata untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia bukan Tuhan. Setelah Dajjal, tanda-tanda besar, akhir zaman selanjutnya. Setelah Dajjal terbunuh, Isa alaihissalam akan hidup di bumi. Beberapa riwayat mengatakan 10 tahun, yang lain mengatakan 40 tahun. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa riwayat-riwayat memberitahu kita bahwa dia akan hidup lebih lama. Dia akan hidup selama 10 tahun, dan dia akan mengisinya dengan keadilan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan Isa alaihissalam akan mati kemudian, akan benar-benar mati akhirnya. Pada saat ini, kita percaya Isa alaihissalam telah bangkit dengan cara yang tidak kita pahami sekarang. Tanda-tanda besar berurutan.
Intinya adalah ketika tanda besar pertama muncul, tanda-tanda besar lainnya akan datang setelah satu sama lain. Artinya, tidak banyak jarak di antara mereka sama sekali. Kita tidak berbicara tentang tahun, kita berbicara tentang mungkin hanya beberapa hari atau bahkan mungkin pada hari yang sama, mungkin beberapa minggu. Mereka datang setelah satu sama lain dengan sangat cepat, tanda demi tanda demi tanda. Perlu diingat, tanda-tanda kecil masih terus berlanjut, lebih banyak tanda-tanda kecil terjadi. Tanda-tanda besar datang setelah satu sama lain, digambarkan seperti manik-manik ketika Anda memutuskan benangnya, dan manik-manik keluar satu persatu. Sehingga tidak ada yang datang pada saat yang sama bersamaan. Mereka datang setelah satu sama lain tetapi berdekatan satu sama lain. Tanda-tanda besar itu seperti akhir dunia yang berjalan dengan cepat. Dunia akan segera berakhir, sekarat seperti orang yang sakit parah, sakit demi sakit demi sakit. Matahari terbit dari barat. Jika Anda menyadari sekarang apa yang sebenarnya akan terjadi adalah Al-Mahdi meninggal, lalu selama waktu itu atau tak lama setelah matahari terbit dari tempatnya terbenam. Ini adalah salah satu tanda kiamat terbesar yang menutup pintu tobat. Pintu tobat tertutup. Pertobatan kembali kepada Allah. Memperbarui iman Anda kepada Allah akan selalu diterima, kecuali dua hal terjadi. Salah satu dari dua hal. Sampai jiwa mencapai titik sekarat ketika Anda mati, pertobatan diterima. Sampai jiwa mencapai tenggorokan. Dan ketika matahari terbit dari tempatnya terbenam, itulah akhir zaman. Tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi konversi ke Islam. Allah adalah seperti diri Anda. Perubahan alam semesta. Matahari akan terbit seperti ini. Teori ilmiah saat ini memberitahu kita alam semesta berubah dan galaksi-galaksi berubah. Saya tidak tahu apakah Anda tahu banyak tentang perluasan alam semesta. Ini adalah fakta yang ditemukan pada zaman Albert Einstein dan sekarang menjadi fakta ilmiah bahwa alam semesta telah meluas selama miliaran tahun. Ini benar dan Al-Quran semacam mengisyaratkannya. Beberapa ulama menafsirkan, kami membangun langit dan langit meluas. Intinya, mereka mengatakan itu akan mencapai titik di mana ia akan berhenti dan kemudian akan ada sesuatu yang mereka sebut Big Crunch atau alam semesta lain akan terbentuk. Inilah yang mereka katakan. Ilmuwan non-muslim mengatakan. Namun, apa yang kita lakukan sekarang seperti yang Nabi katakan kepada kita, dunia akan berubah dan alam semesta akan mengerut dan semuanya akan terbalik. Sehingga matahari, arah matahari yang kita lihat akan menjadi sebaliknya. Ini juga menunjukkan bahwa semua tata surya akan menjadi sebaliknya dan sehingga dunia akan terbalik dan pengerutan akan terjadi karena ketika matahari itu terbit, tidak ada lagi pertobatan. Dan tak lama setelah itu, semakin banyak iman yang diambil dari dunia sampai akhirnya Al-Quran diambil sampai Ka'bah bahkan dihancurkan dan tidak akan ada satupun muslim di muka bumi yang tersisa. Tetapi ada beberapa tanda lagi sebelum itu terjadi. Menarik bukan? Kisah Dajjal dan akhir zaman ini membuka mata kita akan pentingnya menjaga iman dan mempersiapkan diri. Untuk konten yang lebih mendalam dan pencerahan yang lebih mencerahkan lagi, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar Anda, dan yang terpenting, subscribe channel Sahabat Satu Pesan agar Anda tidak ketinggalan update kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.